Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Abi. Alhamdulillah baik ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran ini benar-benar berguna dan selalu juga Allah memberi kepada kita kesehatan dan perlindungan dari corona yang saat ini lagi mewabah ya. Doa masing-masing mulai. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi baru, ke pembelajaran selanjutnya, Bapak akan tanya-tanya dulu ya mengenai program kebugaran yang kalian lakukan di rumah masing-masing selama daring atau selama liburan kemarin. Ya. Mana Aulia? Aulia Rahman. Coba. Aulia Rahman, apa program kebugaran yang kamu lakukan selama daring di rumah? Mana? Aulia Rahman? Biasanya saya latihan push up, Bi. Push up. Oke, selain push up? Sit up juga, Bi. Sit up juga ya. Untuk tugas yang Bapak berikan, sudah ada yang sudah dilakukan? Aulia? Belum, Bi. Belum. Nah, ini kenapa belum dikerjakan? Kan batas waktu ini kemarin udah hampir kasih batas waktu sampai akhir bulan Januari ya. Yang kuisnya gimana? Udah dikerjain, Aulia? Sudah, Bi. Masih ada sekitar ya setelah Bapak cek dari nilai kuis yang kalian kerjakan masih banyak yang belum mengerjakan. Jadi tolong dituntaskan ya karena ini juga jadi tugas kalian. Ya, selanjutnya ke Siska, mana Siska? Saya, Bi. Siska, apa program kebugaran yang kamu lakukan selama daring atau selama liburan kemarin? Jalan sore, Bi. Jalan sore ya. Nah, ini jalan sore berapa jarak dan berapa lama? Siska? 1 kilometer, Bi, 15 menit. Oke, selain jalan, program kebugaran lain yang kamu lakukan apa ya? Push up sama sit up, Bi. Push up sama sit up. Ya, oke ya. Semoga ini ada perubahan dan ada pengaruh positif bagi anak-anak Bapak semua. Selanjutnya kepada Syakila. Syakila? Oke, apa program kebugaran yang kamu lakukan selama daring? Kayak biasa, Bi, kalau tiap malam sit up, push up, sama back up, Bi. Kemudian tugas-tugasnya sudah dituntaskan? Sebenarnya, Bi, saya kurang ngerti soal foto-foto tentang lari zigzag sama lari sprint itu, Bi. Makanya belum dikerjakan, Bi. Apa kendalanya apa? Ketika Itu kamu tugasnya dibuat kayak mana, Bi, dalam bentuk gimana ya? Pakai penjelasan lagi tuh, Bi, atau cuma foto doang? Foto doang kan dari tugasnya kan ada soalnya kan? Ada dua pertanyaan yang Bapak buat kan? Dikerjakan, terus nomor 2 ditempelkan fotonya di Word aja, atau kalau misalkan nggak ada laptopnya pakai tulis tangan
pertanyaan dan tugas-tugasnya itu, kemudian fotonya itu kalau bisa ditempelkan di psikologi ya, di foldernya diskusi dimasukkan. Jadi nggak apa-apa, nanti penilaian Bapak yang akan kasih. Seperti itu ya. Mudah kan? Nggak ada kesulitan kan? Iya, Bi. Nah, dikerjakan. Nah, ini banyak ada, kalau untuk tugas di antara yang Bapak cek itu hanya sekitaran 6 sampai dengan 5 siswa yang sudah menuntaskan. Masih banyak yang lain yang belum. Kalau kuis hampir 80% sudah mengerjakan kuis ya. Ya, yang belum mengerjakan tugas, kemudian juga yang belum mengerjakan kuis secepatnya, karena sudah untuk pelaporan juga akan Bapak kirimkan besok. Oke, selanjutnya ya, Anissa Pratiwi. Saya Abi. Oke, apa program kebugaran yang kamu lakukan selama daring di rumah? Lari pagi, Abi. Hari pagi. Oke, sejauh apa dan berapa lama waktu durasinya? Kurang lebih 30 menit dan juga jaraknya 1 kilometer, Abi. Jaraknya 1 kilo ya. Ya, alhamdulillah, semoga ini memberi pengaruh positif untuk kebugaran kita semuanya. Ya, selanjutnya Syakila sudah, Anissa sudah, Aulia, Siska. Oh sudah ya, Siska sudah? Sudah, Bi. Sudah. Ini yang hadir cuman 6, Anissa, Aulia, Syakila, Siska, Abi, ya, sama Leh. Cuma 6 orang partisipannya. Ya, oke. Untuk lanjutan dari materi kita hari ini, Bapak akan memperjelas kembali dari program TKJI minggu lalu yang sudah Bapak jelaskan. Ya, Bapak takut nanti kalian ada beberapa hal yang kalian tidak pahami, kemudian juga tugasnya tidak dituntaskan. Karena untuk kebugaran ini menjadi salah satu materi esensial yang sudah ditentukan oleh MGMP PJOK Sumut untuk menjadi materi yang harus diselesaikan ketika masa COVID ini. Ya, Bapak akan share dari PPT-nya. Sudah tampak, nak? Sekila tampak Anda sudah? Kelihatan? Belum, Bi. Belum kelihatan? Udah, Bi. Kelihatan, Bi. Nah, ya, oke. Akan Bapak jelaskan untuk lebih lanjutnya, ya. Untuk TKJI ini indikatornya sama seperti minggu lalu yang Bapak sampaikan. Ya, jadi indikator pembelajaran untuk kebugaran jasmani dan dituntaskan dengan tes kebugaran jasmani ini adalah mengidentifikasi gerakan latihan kekuatan otot, ya, daya tahan otot, kemudian daya tahan jantung dan paru atau daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh yang merupakan komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan. Ya. Untuk hari ini Bapak akan tampilkan beberapa video, ya, ada beberapa video untuk kemudahan dalam memahami tesnya. Jadi nanti setelah atau sebelum Bapak tampilkan videonya, untuk sesi saat ini kalian boleh tanya jawab kendala atau masalah apapun yang menjadi
yang menjadi ketika akan melakukan tes kebugaran jasmani. Jadi tidak ada jadi harapan Bapak nanti untuk TKJ ini benar-benar kalian lakukan dan bisa dibuktikan dengan laporan sesuai form tes yang sudah Bapak tampilkan dan Bapak upload di psikologi. Jadi kalian upload form tesnya, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Ya, dari pengertian TKJ sendiri itu merupakan satu alat atau instrumen ya yang digunakan untuk mengukur kesegaran atau kebugaran jasmani. Ya, tentunya alatnya ini disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia. Ya, jadi sebenarnya untuk melatih kecepatan, ya, agility, ya, kelincahan dan sebagainya itu ada banyak program yang bisa dilakukan. Nah, di antara untuk siswa yang berumur kisaran 16 sampai dengan 19 tahun, khususnya untuk anak SMA, MA, SMK juga, ini ada ketentuannya. Jadi ada beberapa materi, beberapa instrumen atau alat tes yang harus ditempuh dan dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti itu. Ya. Rangkaian seperti yang Bapak jelaskan di minggu lalu, untuk putra ya biasanya ada lari 40, ada juga yang lari 60 meter, 40 meter, 60 meter, ada juga yang 100 meter. Atau biasanya kalau yang 100 meter kita istilahkan dengan lari sprint ya, untuk menguji kecepatan. Kemudian yang kedua, untuk rangkaiannya yang lain adalah yang putra pull up, yaitu gantung angkat tubuh. Jadi menggantung kemudian setelah itu diangkat. Kalau putri menggantung pada posisi tiang yang sudah ditentukan ya. Kemudian dia bertahan, tidak naik turun. Seperti itu. Jadi kalau putra itu gantung angkat tubuh selama 60 detik berapa kali mampu dilakukan. Kalau putri selama 60 detik, kalau putri bertahan selama berapa masa waktu ketika dia bergantung, ketika dia melakukan seperti itu. Jadi bedanya untuk putra dan putri seperti itu. Untuk yang ketiga, rangkaian TKJ putra adalah baring duduk atau sit up selama 60 detik berapa kali dia mampu melakukan. Kemudian rangkaian yang keempat adalah loncat tegak atau vertical jump. Dia mampu mencapai setinggi berapa meter. Di situ ada fungsinya ya. Pastinya vertical jump ini ada faedah dan fungsinya. Nanti setelah ini akan ada penjelasannya. Kemudian lari 1.200 meter ya, rangkaian yang terakhir untuk tes kebugaran jasmani Indonesia untuk putra umur 16 sampai dengan 19 tahun yaitu lari 1.200 meter. Ini untuk menguji ketahanan ya, bukan kecepatan tapi ketahanan seorang siswa dari hasil tes yang dilakukan untuk tes TKJI ini. Kemudian untuk rangkaian TKJI putri ya sama lari 60 meter ya untuk menguji kecepatan, kemudian gantung siku tekuk ya seperti Bapak jelaskan tadi, berapa lama dia mampu melakukan gantung siku tekuknya ya. Kemudian untuk rangkaian yang ketiga adalah baring duduk atau sit up selama 60 detik. Dia mampu melakukan berapa kali. Dan tentunya beda ya antara pelaksanaan atau bagaimana cara melakukan sit up putri dengan sit up putra. Ya. Kemudian juga yang rangkaian yang keempat adalah loncat tegak atau vertical jump, sama seperti rangkaian untuk TKJ putra. Kemudian yang ke rangkaian terakhir yaitu lari 1.000 meter, ini
tes ini untuk menguji kekuatan. Kalau putra 1.200 meter, kalau untuk rangkaian putri ya, yaitu lari 1.000 meter. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari rangkaian TKJI Putra dan Putri? Siska? Ada yang mau ditanyakan? Syakila? Tidak, Maulana Bi. Rahman? Oke, cukup jelas ya? Syakila cukup jelas ya? Jelas, Bi. Nanti tidak ada alasan lagi untuk tidak memahami dari alat tes TKJI yang Bapak jelaskan. Oke, kita lanjut. Tentunya dari tes kebugaran jasmani Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Ya. Yang pertama untuk mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani remaja. Jadi umur kalian ini untuk SMA adalah memang tingkat-tingkat remaja. Ya. Jadi mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani. Yang kedua adalah sesuai dengan umur yang ditentukan, pastinya dengan mengetahui kesegaran jasmani ya yang sesuai umurnya atau sesuai usianya, maka lembaga pendidikan ya, sekolah ya atau kampus ya kalau di perguruan tinggi atau sekolah atau orang tua bisa mengukur dan melakukan tindakan lanjutan supaya lebih bugar, sehat jasmani dan rohani. Disinilah kegunaan dari TKJI ini, sehingga sekolah juga bisa mengawasi tingkat kesegaran siswa, orang tua juga mampu memahami dan mengetahui tingkat kebugaran anaknya, ya. Jadi bisa untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan apa yang harus dilakukan oleh sekolah ataupun orang tua. Jadi disinilah kegunaan dari TKJI ini. Alat ya seperti yang Bapak jelaskan di minggu yang lalu, kemudian ketentuan-ketentuan tesnya, harus mengikuti aturan ya, butir-butir tesnya harus dilaksanakan secara berurutan ya, terus menerus, tidak boleh terputus-putus. Kemudian juga kecepatan, ya. Jadi untuk perpindahan antara rangkaian tesnya itu diberi jeda waktu 3 menit, ya. Dan juga perlu dipahami bahwa butir tes dalam TKJI itu bersifat baku, tidak boleh dibolak-balik dengan urutan pelaksanaan tes seperti yang sudah pernah Bapak jelaskan di minggu lalu. Ya. Petunjuk umumnya, ya, ketika mau melakukan tes kebugaran jasmani ini, siswa harus sehat dan siap untuk melaksanakan tesnya. Tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam kondisi tidak fit, ya. Jadi harus dalam kondisi sehat. Sehat, misalkan tidak dalam kondisi lelah, ya, setelah melakukan satu kegiatan. Ya. Jadi harus memang fokus untuk melakukan tes ini. Jadi dalam kondisi sehat dan siap untuk melaksanakan tes, tidak dibarengi dengan kegiatan lain. Kemudian petunjuk umum yang kedua, diharapkan sudah makan. Ya, ini makan maksimal 2 jam sebelum tes. Ya, agar tidak lemas ya gitu ya, kalau belum mengkonsumsi makanan, maka pastinya akan mengganggu untuk proses tesnya. Yang ketiga adalah memakai sepatu dan seragam olahraga, pastinya melakukan pemanasan ya, berdoa sebelumnya, melakukan pemanasan dengan standar dan pemanasan yang sudah Bapak pernah sampaikan. Kemudian memahami tata cara pelaksanaan tes yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian juga jika tidak dapat melaksanakan salah satu lebih dari tes, maka tidak mendapatkan nilai atau siswa tersebut gagal dan melakukan tes TKJI. Jadi seperti itu. Ya, untuk penilaiannya sudah Bapak jelaskan di minggu lalu, ya.
untuk hari ini Bapak akan coba share video ya, video dari tes tersebut, video dari kebugaran tersebut, sehingga nanti anak-anak Bapak mampu memahami itu semua. Oke. Atau sebelumnya, sebelum Bapak tampilkan videonya, ada pertanyaan, Nak? Enggak, Bi. Cukup jelas ya? Coba, ada pertanyaan? Sebelum Bapak tampilkan, ada yang mau ditanyakan? Mana? Sakila? Aulia? Siska? Tidak ada, Bi. Yakin cukup jelas? Ya, sebelum Bapak tampilkan, ada pertanyaan? Dari nilai yang dari tabel nilai tesnya sudah ada sudah jelas, ada pertanyaan? Misalkan lari 60 meter ya, mampu ditempuh dengan jangkauan 9,7 menit ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, ada? Sakila? Enggak ada, Bi. Oke, dari praktek yang sudah dibuat, dikerjakan, ada siapa yang sudah melaksanakan tugasnya? Ada yang sudah melaksanakan tugas? Coba. Aulia sudah melaksanakan tugasnya belum? Aulia? Coba mana Aulia? Sebelum Bapak tampilkan, ada kendala dalam tesnya? Sakila, atau boleh silakan tanyakan dari penjelasan Bapak yang Bapak tampilkan tadi, yang Bapak jelaskan. Aulia Rahman, silakan. Sakila, Siska, ada yang mau ditanyakan agar pelaksanaan tesnya lebih lancar ya.
Ada? Tidak ada, Bi. Nggak ada. Lihat di psikologi gitu. Ya, terima kasih atas keikutsertaannya pembelajaran hari ini ya.